Suaranya ya. Iya, Pak. Oke, maaf tadi sudah gabung terus kemudian ada rapat sebentar tadi. Kaisan nyetingnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini sudah menunggu beberapa menit ya. Kita melanjutkan perkuliahannya Mekanika Struktur 2 ya. Kita pertemuan ke berapa ini ya? Ke 10 kayaknya ya. Pertemuan ke 10. Untuk saya pertemuan ketiga ya. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Saya share materinya. Kalau yang kemarin kita sampai sini ya. Ada PR kemarin ya. Ada PR, mudah-mudahan PR-nya sudah bisa dikerjakan ya dengan baik ya. Tentunya dikerjakan sendiri ya supaya nanti hasilnya bisa lebih paham seperti itu. Untuk PR-nya tidak dibahas ya, tidak dibahas. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Selanjutnya ini ada dua sendi ya, ada dua sendi di luar nih, ada dua sendi di luar. Ini misalkan ada gerber dua sendi di luar seperti ini. Terus kemudian bagaimana cara membuat garis pengaruhnya seperti itu. Garis pengaruhnya kalau seperti ini seperti apa? Ya, kita lihat bahwa ini kan dari A sampai S1 ini di atas ya. Di atas nanti S1 akan membebani yang di sebelah kanannya. Terus kemudian yang kita lihat yang paling kiri, yang paling kanan ya. Tadi paling kiri, sekarang paling kanan itu S2 dan D ya. S2 dan D ini juga S2-nya akan membebani ke sebelah kirinya seperti itu. Jadi nanti akan ada pelimpahan beban dari S1 ke sebelah kanan dan dari S2 ke yang sebelah kirinya seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu yang berdiri sendiri mana? Yang berdiri sendiri adalah yang dari S1, B, C, dan S2 ya. Nah, ini kita kerjakan dahulu ya. Kita kerjakan dahulu ya. Berarti kalau B, C ya, ini ada tumpuan B, ada tumpuan C ya. Jadi B dan C ini S2, S1 dan S2 ya. Jadi kita kerjakan yang sendirol overstack kiri dan kanan ya. Kita kerjakan itu ya. Gimana ya, seperti sebelumnya kalau sendirol overstack kiri dan kanan itu kita akan membuat garis pengaruhnya di RB dan RC ya gitu ya. Kalau RB kan jadi ini seperti ini ya. Ini sudah yang kemarin itu sudah yang sendirol overstack kiri dan kanan seperti ini. Tinggal nambahkan yang kalau bebannya di sebelah antara A dan S1 ya. Atau nanti kalau bebannya antara S2 sampai D gitu ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau di awal kan sudah ada ini gambarnya nih ya. Nah ini gambarnya sudah, tinggal kita nambahkan aja. Nambahkan. Kalau di A ya 0, di D ya 0, berarti tinggal nambahkan garis seperti itu. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Nah kalau kita ingin analisis ya, kita analisis secara singkat ya, secara singkat, maka kita bisa membuat garis pengaruhnya urut ya. Misalkan ada beban satu satuan di A ya, beban satu satuan di A, maka RB-nya berapa ya? RB-nya ini tergantung dari RS1-nya. Ini ada enggak RS1-nya? Kalau bebannya di A, maka RS1-nya 0 ya. Berarti RB-nya adalah 0 ya. Jadi pada waktu di A, ini RB-nya 0. Pada waktu ke kanan ya, A ke kanan, nah ini tentunya RS1-nya meningkat ya, semakin lama semakin nambah RS1-nya. Misalnya bertambah RS1, maka ini juga tidak 0 ya, tapi besarnya berapa? Besarnya berapa ya dihitung ya, seperti itu. Tapi untuk mempercepat maka kita asumsikan aja kalau ada beban di S1 ya, ada beban di S1. Kalau ada beban di S1 maka
RB-nya adalah ini seperti yang kemarin, maka RB-nya artinya 1 ditambah D dibagi L2 ya, 1 ditambah D per L2 ya, kalau ada beban di S1 seperti itu. Tinggal kita tarik garis, di A-nya 0, di S1-nya adalah 1 ditambah D per L2, kita tarik garis lurus. Karena ini linear ya, maka kita tidak menghitung di tengah-tengah antara A dan S1 itu nggak apa-apa. Karena nanti kalau kita tarik garis lurus itu juga sudah ketemu ya, sudah ketemu dan mewakili seperti itu. Oke, selanjutnya setelah di S1 sudah, terus kemudian pada waktu di B ya, pada waktu P-nya di atas B, maka RB-nya adalah 1 ya. Ke kanan lagi pada waktu di atas S, di atas C ya, bebannya di atas C, maka RB-nya 0. Terus kemudian pada waktu P-nya di atas S2, maka RB-nya juga 0 ya. S2 berarti ini ya, sorry, nggak 0 ya. Berarti C dibagi L2 ya, C dibagi L2. Tapi min ya. Min. Pada waktu P-nya di antara S2 sampai D ya, ini tidak 0 ya. Tetap dihitung ya besarnya ya. Pada waktu P-nya di atas D ya, maka RS2-nya 0 ya. Kalau RS2-nya 0, maka RB-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah gambar garis pengaruh reaksi di D ya, di titik B. Jadi kalau ada beban di antara A sampai S1 di sini, ya kita tinggal nanti bebannya berapa dikalikan dengan ordinatnya di sini berapa. Kalau bebannya di antara S2 sampai D ya, ini tinggal bebannya berapa dikalikan ini apa ordinatnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan ke garis pengaruh reaksi DC ya. Garis pengaruh reaksi DC seperti apa? Nah, ini garis pengaruh reaksi DC kita gambarkan ya, kita gambarkan. Tipikalnya hampir kebalikannya yang tadi ya, kebalikan yang GPRB ya. Tinggal nanti apa ya? Angka-angkanya aja ya, angka-angkanya. Ini angkanya tergantung dari jarak-jaraknya ya. Oke. Oke, seperti itu kira-kira untuk GPRC ya. GPRC seperti ini cukup ya. GPRC. Jadi GPRB sudah, GPRC sudah. Kemudian GPR apa ya? Selanjutnya GPRA ya, GPRA. GPRA seperti ini ya. Jadi simpel ya, dari A sampai ke S ya, A sampai ke S1 ini garis pengaruhnya seperti ini. Nah, garis pengaruhnya ini, terus kemudian kalau di S ya, maka RA-nya 0 ya. Terus kemudian pada waktu di sebelah kanan S1 ya, sebelah kanan S1, maka RA-nya ini juga 0 ya, 0 semuanya ya. 0. Nah, terus kemudian kalau RS1, GPRS1 ya, ini seperti ini. Di A0, di S1 sampai dengan 1, di sebelah kanan S1 ini 0 juga ya. Seperti ini. Ini garis pengaruh reaksinya. Di A dan di S1. Kemudian di S2 dan D gimana? S2 dan D, nah ini seperti ini. Di S2 dan D seperti ini. Jadi di S1, maka di S2 ya, di S2 maka RS2-nya 1, pada waktu di atas D RS2-nya 0. Pada waktu di kiri S2 ini 0 semuanya, 0. GPRD juga pada waktu di kiri S2 ini 0 semuanya. Oke, kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau kontrolnya seperti ini, RA, RB itu reaksinya besar mana ya, RA sama RB?
Kalau ada beban yang lewat, maka RA sama RB reaksinya besar mana? Besar RA atau besar RB? Ini GPRA-nya seperti ini ya, ini GPRA seperti ini ya. Reaksi terbesar ya segini, 1 dikalikan berapa gitu ya. Itu GPRA-nya. Kalau ada yang bebannya lewat ya, bebannya lewat, GPRA sama RB besar mana? Tentunya besar RB ya, tentunya besar RB ya. Ya kita lihat aja RB-nya itu di sini. Nah ini kayak gini kan RB-nya ya, GPRB ini seperti ini. Ini jadi pada waktu ada beban di atas S1 ya, pada waktu ada beban di atas S1 maka RB-nya paling besar ya, RB-nya paling besar. RB paling besar didapatkan pada waktu beban ada di atas S1. Pada waktu bebannya di atas B itu belum yang terbesar ya RB-nya ya, masih dikalikan 1 ya, masih 1 ya. Tapi pada waktu di atas S1 maka lebih besar RB-nya. Karena apa? Karena di sini ini ada strukturnya adalah di sini Gerber 2 sendi ya, Gerber 2 sendi. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini 2 sendi di luar ya, sudah ya, 2 sendi di luar. Ada yang ditanyakan untuk 2 sendi di luar? Beruas di UAS 1 April. Tidak ada ya. Oke. Kita lanjutkan dengan nih 2 sendi di luar, ini 2 sendi. Nah sekarang 2 sendi di dalam ya, 2 sendi di dalam. 2 sendi di dalam itu seperti apa ya? Ya. Jadi kalau 2 sendi di dalam berarti S1 dan S2 itu posisinya ada di sebelah atas ya, di atasnya yang kiri dan di atasnya yang kanan ya. Jadi S1 akan membebani yang kiri, terus kemudian S2 di sini, S2 akan membebani yang kanan. Jadi kita nyari RA-nya ya, RA-nya. RA-nya pada waktu di atas A ini ada nilainya, di atas S1 juga ada nilainya. Terus kemudian kalau sudah di sebelah kanan S2 ya, sebelah kanan S2, jadi sudah tidak ada nilainya di sebelah kanan S2 ya, karena tidak melimpah ke S2 ya. Kalau ada beban di sebelah kanan S2 tidak melimpah di S2, S2-nya tetap 0 ya. S2-nya 0 berarti R1-nya 0, maka ininya 0 ya, maka RA-nya juga 0. Seperti ini, berarti gambarnya seperti ini. Berarti di atas A ini 1, di atas B itu 0, di atas S adalah ini D per L 1 ya, di atas S2 ini 0 ya, di atas C 0 juga ya, di atas D juga 0 ya. Oke, hitungannya seperti ini. Ini garis baru reaksi A untuk 2 sendi di dalam. Terus kemudian selanjutnya adalah GPRB-nya ya. GPRB-nya seperti apa? GPRB-nya kita lihat. Jadi pada waktu bebannya di atas A ya, maka RB-nya adalah 0 ya. Kemudian pada waktu P-nya di atas B, maka RB-nya 1 ya, RB-nya 1. Pada waktu P-nya di atas S1 ya, di atas S1, maka RB-nya adalah RS1 dikalikan jaraknya ke B, di sini adalah D ya, dibagi dengan L ya, artinya itu ya. Di ketemunya yaitu 1 ditambah D per L ya, L-nya adalah L1 ya, jadi 1 ditambah D per L1.
Kemudian pada waktu dia sebelah kanan S1 ini akan turun-turun ya, turun di atas S2 ini 0 ya. Seperti ini. Di sebelah kanan S2 maka RB-nya 0 ya. Nggak ada ya, karena S2-nya juga 0 ya. S2-nya 0 ini jadi 0. Di atas C ini juga 0, di atas D juga 0. Nah, ini GPRB ini seperti ini untuk yang 2 sendi di dalam. Ini GPRA sudah, GPRB sudah. Seperti ini. Sebentar ada telepon. Halo, assalamualaikum. Tapi bingung ini jane ini bingung ora ya. Kira ya. Ora, soalnya batas maksimum 0,4. Nah, tapi Iya bosok nyatane. masalahnya gue lucu apa sih? Mas Miftah ngomongnya gue di tengah. Ya kan otomatis untukannya gede kan di sini. Di tengahnya cilik. Betapa nih buka weh. Kedutaan itu yang dicari Hanya di batang atau keseluruhan batang atau tidak bos ya. jembatan ke ujung. Tapi tidak di bos ya. Waduh bahaya. Takut kurang kok. Nge-feed Instagram tidak di-share tidak di-share pribadi. Nge-share agama muslim tenan. Tapi pantarane Bu sapa kang sing Bu matematika kan. Widah apa ya. Oh my angel. Jangan ke kelas kepenulisan. Jadi berapa? Udah busuk. Guys, Ini mau ya? Oh, Pak Adi mau ya? Apa iku nek ngomong Tadi nelpon. si video. Baik, di Faros. Langsung ke rumah saja. Langsung ke rumah saja. Baik, Faros. Nanti akan saya kirimkan share live log. Dari Mas Faros, anak saya udah ada di rumah. Loh, kok tekan anaknya tapi Loh, kowe pegang kok? Eh? Nek semisal anaknya sing TK kok. Oh, Ambo. waduh pedofil cuk. Cuk cepet dulu cuk. Umuran iki kamu tuh anaknya umuran anak dhewe. Wis kanan coba aja ya. Ini kuwi gawe lah sini kuwi kan. Grup aja cuk, masih komunikasi lagi. Dibuka iki. Kalau nek udah tahu namun nek gue pasti ADW bertiga ini mencoba ngecek bareng loh. Ben kesan aktif ben kone bener-bener gelem ajar ya. Baik paling seneng aku. ya bisa semangat ini, seneng aku.
Tak tinggal di wae. Saya tak dilakukan dia. Apa yang ngateni Pak Teguh nek nggo proposal iki? Ini Pak Teguh ini kowe melu sing anu ra? Sing bencana gempa kemarin. Join, akan join kan. Fungsi Pak Teguh itu. Sangat, Cuk. Sing Menjelaskan bangunan tahan gempa nih bareng. sing ngeser Pak Wiryanto itu. Wah, nek saya nanti pokoknya MC-ne Bu Devi. Sing Oh, sing ngeser Pak Wiryanto. Kelas anu kok. kuliah umum. Kuliah umum. Oh, akan join tuh. Oh ya, pembicaraan Bapak Teguh. Terus sisi Menjelaskan tentang bangunan tahan gempa nih. kok ora ngeset ning kolom set. Pak terus Jadi- terus Pak terus Kalau saya tidak direspon Pak. Pak terus respon chat Pak. Sehingga Ya pendekan marah ya. orang sih rasa dan sih so yo. Inap tenan kok. Lord Pujet. Kan ini berapa sih ini? Tahun ini terus saya ya. Pusaka warnanya sudah 5. Oh mendingan terus. Terus ini rasa dikai perkenalan ke grup-grup mana tuh? Wes tak kira darah. Loh, kok Bu Devi tadi ya? Anak ngambil. Rada masar. Sik enggak ngisi gigi. Ya, tuh jaluk ora. Apa? Gigi. Biasa ibu Devi. bajingan. Bisa Pak. Ya kan. Udah masih main gitu. Ini ada orang ada orang ke mana tuh ya? Donat di sini. Ada. Duduk. Duduk gini kan lo. Main lo. Iya. Itu ya Mas Pak. Ayo. Wah, ya. Enggak bisa. Gitu. Tidak kan duduk mana itu? Loh kok kowe ono anu on cam red. Nice. Kagak enak. Kagak itu orangnya. Gitu kayak gitu. Pak Edi lek virtual background. Ini dicuk. Betul enggak ada ya. Kagak pun berani. Bener. Tapi dulu sekarang gue aneh gitu. Wah, Bisa nyata kayak yang lagu gitu. mana bebek ini bu? Heeh. Memang Haikal omahe Haikal apa emang Haikal ning BB? Wis buka caranya. Kenapa? Ditutup langsung kita iso. Ditutup langsung. Iya.
Ini mau Goblok. gitu kan. Mau tombol mati kamera apa? Ini harap siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada 2 senti di dalam ya, 2 senti di dalam. Ini S1 dan S2, GBRB-nya seperti ini ya. Jadi di atas S1 beban di atas S1 maka RB-nya yang terbesar ya ini ya. Jadi 1 ditambah D per L1. Terus kemudian kalau selanjutnya yang di GBRS dan GBRS1, GBRS2 ini kalau bebannya di sebelah kiri S1 ya, itu maka RS1-nya masih 0 ya. Ya, terus kemudian bebannya di atas S1 itu 1, di atas S2 adalah 0 ya. Terus kemudian bebannya di sebelah kanan S2 ya, S2 ke kanan itu RS1-nya juga 0 seperti itu ya. Terus kemudian GBRS2-nya itu tipikal ya. Jadi dari A sampai sebelum S1 itu 0 ya. Terus kemudian dari S2 ke kanan itu juga 0 ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi RS1 dan RS2 besarnya seperti ini. Maksimal koordinatnya 1 ya. Terus kemudian 2 sendi di dalam ya. Yang di RC-nya ya. RC-nya ini tipikal dengan ini RB ya. Tipikal dengan RB. Jadi ini RC-nya seperti itu. Jadi pada waktu bebannya di A sampai sebelum S1 maka RC-nya masih 0. Pada waktu di atas S1 ini 0 ya, ini 0. Di atas S2 ini 1 ditambah C per L3 ya, ini L3 ya. Kalau yang tadi per L1 ya, ini dibagi dengan L3 ya. Terus kemudian pada waktu ada beban di atas C ya, di atas C maka ini RC-nya di sini ketemunya 1 ya, ketemunya 1. Kemudian pada waktu bebannya di atas D itu garis reaksinya di C itu juga 0 ya, seperti itu ya. Jadi gambarnya seperti garis baru reaksi RC-nya. Ini hampir sama dengan garis baru reaksi di B ya, ini ya garis barunya ya seperti itu. Ini GBRC-nya, terus kemudian GBRD-nya seperti ini. GBRD-nya adalah pada waktu bebannya ada di A itu masih 0 ya. Pada waktu di B juga masih 0 RD-nya. Pada waktu di S1 juga masih 0. Jadi dari A sampai S1 ini tidak mempengaruhi reaksi di D ya, seperti itu. Pada waktu di S2 ke kanan, pada waktu bebannya di S2 maka ini min C per L3, min C per L3 seperti itu. Terus kemudian dari di C ini 0, di atas D ini 1 ya, seperti ini. Nah ini hampir tipikal dengan GBRA ya.
Ini GPRA-nya, ini GPRA seperti ini. Min D per L1 ya, ini kan min D per L1. Kalau yang ini adalah min C per L-nya L3 ya, L3. Jadi ini kita sudah bisa menggambarkan dari garis paruh RA, RB, RS1, RS2, RC sama RD seperti itu. Gini Pak, gini sedang ajar gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk banget sih. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan ini contohnya ya. Contohnya kalau dua sendi di dalam ya, dua sendi di dalam ini ada dua contoh kayak gini ya. Terus kemudian ini 10 meter, ini 2 meter, 6 meter, 2 meter, ini 8 meter. Ini digambarkan RA, GPRA, GPRB, GPRS1, GPRS2, GPRC, dan GPRD ya. Ini kalau sudah digambarkan, terus kemudian ada rangkaian beban ya, rangkaian beban yang berjalan ya. 8 kN dan 2 kN. Ini akan berjalan ya. Terus kemudian berapa maksimalnya ya, itu maksimal di tentunya di A ini maksimal berapa, di B berapa, di S1 berapa, di S2 berapa, di C berapa, di D juga berapa. Oke, ini mungkin bisa bisa dicatat dulu atau di print screen dulu ya, supaya nanti bisa untuk latihan ya. Ini PR ya, latihan untuk PR ya. Oke, sudah bisa dicatat ya. Jadi ya. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ya, kalau ini kalau posisinya jepit ya. Kalau jepit itu garis pengaruhnya seperti apa? Kalau jepit seperti ini garis pengaruh RA-nya ya, GPRA-nya. Jadi reaksi di A itu sama semua ya, pada waktu bebannya di A juga 1 ya. Di sebelah kanan A ini ke kanan terus juga ini 1 ya, sama. Ini besarnya sama. Jadi RA-nya nih sama setiap beban ya. Jadi sigma P ya. Jadi sini RA sama dengan sigma P. Kalau yang ini RB seperti ini juga sama sigma P kayak gitu ya. Batas maksimal ketinggiannya itu loh 100 ya. Seperti itu. Terus ini gaya lintang ya. Ini gaya lintang. Kalau yang ini nggak ada pertanyaan, kita tambah ke gaya lintang ya. Untuk yang garis paruh reaksi, apakah ada yang ditanyakan garis paruh reaksi? Ini garis paruh reaksi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke gaya lintang ya. Gaya lintang. Kalau sebelumnya kita bahas reaksi itu terdapat di tumpuan ya, Misalkan ada struktur seperti ini, maka reaksinya di tumpuan A dan di tumpuan B ya. Reaksinya adalah menyesuaikan dari aksinya ya. Kalau aksinya ke bawah, maka reaksinya ke atas. Terus kemudian sekarang akan kita bahas mengenai yang di batangnya, batang dari A sampai B gitu ya, batang dari A sampai B. Ini di batang itu dengan adanya gaya maka ada internal force atau gaya dalam ya, atau respon dari jadi batang tersebut merespon adanya beban ya.
batang itu merespon adanya beban, maka responnya itu berupa bisa gaya geser dan bisa momen. Ini ada pertama kita bahas gaya gesernya atau bisa disebut gaya lintang ya, karena gayanya adalah tegak lurus dengan sumbu batang ya. Jadi gayanya tegak lurus dengan sumbu batang. Ini gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Gaya lintangnya ya di sepanjang bentang ini dari A sampai B ya, di sepanjang batang ini ada gaya lintangnya, misalkan di 1 meter dari A, di 2 meter dari A, 3 meter dari A sampai B ya, ini gaya lintangnya ada atau gaya gesernya ada. Nah ini kita akan mencari gaya gesernya itu berapa seperti itu ya, akibat beban yang berjalan ya, akibat beban yang berjalan. Nah, kita mulai dari mengasumsikan bahwa ada titik C ya, ada titik C sejarak A ya. Jadi titik C sejarak A dari A dan sejarak B dari B ya. Kita akan mencari di titik C ini gaya lintangnya itu berapa. Ya, di titik C ini gaya lintangnya kita cari dengan cara seperti ini. GPDC ya, nanti garis baru gaya lintang ya. Kita mulai dari kiri aja ya, dari kiri ya. Kalau ada P di sebelah kiri C ya, ada sejarak X ya, X-nya lebih kecil daripada A, itu ada P ya misalkan, maka garis pengaruh gaya lintangnya di C ini besarnya adalah RA dikurangi dengan P ya, RA dikurangi dengan P. Nah pada waktu hampir mendekati C ya, ini RAV dikurangi P, RAV-nya ini dianggap mendekati C, berarti ya RA-nya P dikalikan P per L ya, P kalikan P per L dikurangi dengan P, P-nya 1 ya, P-nya 1. Jadi di sini P-nya dicorek karena 1, ini P per L dikurangi 1 ya. 1 ini bisa kita tulis L per L ya, bisa ditulis L per L. Jadi ketemunya adalah P dikurangi L sama dengan min A ya. Jadi min A per L ya. Jadi ini P di kiri min A per L, kita tuliskan di sini min A per L. Jadi di yang kiri di sini gaya lintangnya besarnya adalah min A per L. Jadi nanti kalau sebut jadi angka ya itu namanya ordinatnya berapa, misalkan 0,4 misalkan ya. Terus kemudian kalau ke kanan lagi sedikit ya, kan lagi sedikit ya, di sebelah kanan C ya, maka ini adalah RAV ya, RAV adalah P per L ya, atau P per L ya. Ini kalau pas di sini sebelah kanan sedikit berarti P dikalikan P per L. Dan ini gambarnya ya, gambar garis paruh gaya lintangnya seperti ini. Jadi kita lihat seperti ini, berarti kalau yang sebelah kirinya ini adalah A per L itu min, kalau di sebelah kanannya maka ini B per L itu plus ya. Itu untuk lebih memudahkan. Kemudian kita lihat kalau sudah ada angkanya ya, ini ada sendi roll ya, 4 meter dan 6 meter ya, titik C-nya 4 meter dan 6 meter. Kemudian ada rangkaian beban ya, rangkaian beban yang berjalan melewati struktur tersebut ya. Bebannya adalah 4 ton dan 2 ton ya, jaraknya 2 meter ya. Kita akan mencari titik C ya. Di titik C itu berapa sih gaya lintangnya seperti itu, atau gaya gesernya di titik C itu berapa maksimumnya, maksimum gaya lintang di titik C. Nah untuk mencari gaya lintang maksimum di titik C kita perlu
menggambarkan garis pengaruhnya dulu. Garis pengaruhnya di titik C ya. Jadi GPDC gambarnya seperti apa ya? Ini kita analisis ya, seperti ini dianalisis. Kemudian ketemu gambarnya seperti ini. Ya di C, di A ini 0 ya, di A 0, di C yang kiri 0,4 min ya, 0,4 min, atau tadi ya min A per B ya, min A per B. Kalau yang di ini C yang atas ini 0,6 ya, atau min atau B per L ya, B per L atau 6 per 10 ya, 6 per 10 atau 0,6. Ini angkanya seperti itu. Kalau kita sudah dapat angkanya, maka kita akan menghitung nilainya ya. Untuk menghitung nilainya seperti biasanya, pokoknya kita gerakkan dulu ya, kita jalankan. Misalkan di awal ya, kita mulai dari ini ya, 2-nya di B, 4-nya 2 meter dari B kayak gitu ya. So, kalau sudah seperti itu kita analisis 2 meter ini dikalikan 0 ya, karena ini di sini 0. Terus yang 4 meter ini berarti ini di ordinat 0,2 ya, 0,2. Jadi 2 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan 0,2, ketemunya 0,8 ya. Jadi ketemunya 0,8. Terus kemudian kita gerakan lagi ya ke kiri ya, gerakan ke kiri. Ini semakin ke kiri semakin besar ya, makin besar, makin kiri semakin besar gaya lintangnya di titik C ya, gaya lintang di titik C. Kalau bebannya semakin ke kiri semakin mendekati C ini posisi ordinatnya lebih besar ya. Maka kita langsung aja asumsikan ini di atas C ya, di atas C, 4-nya di atas C. Kita hitung ya, ini jadi 4 dikalikan ini 0,6 ya, ditambah 2 dikalikan ini ordinatnya, kalau kita hitung ketemunya 0,4 ya. Jadi 4 dikalikan 0,6 itu 2,4 ditambah 2 dikalikan 0,4 ya. Jadi ini ketemunya 3,2 ya, 3,2 ketemu. Jadi untuk ibu tidak ada. Pada waktu 4-nya di atas C, 2-nya di sebelah kanannya, maka ketemunya 3,2. Kemudian kita gerakan lagi ke kiri seperti ini. Ini 2-nya di C ya, 2-nya di C, jadi 2 dikalikan. Ini berarti yang pakai yang bawah aja, yang min ya, 0,4. Terus 4-nya kalikan 0,2 ya, 0,2. 4 dikalikan 0,2, 0,8. 2 dikalikan 0,4, 0,8. Jadi 1,6 ya. Ini pada waktu ini jadi 1,6. Jadi melihat dari tren ini kita tahu bahwa semakin mendekati titik C ya, maka gaya gesernya semakin besar ya, semakin besar. Semakin mendekati titik yang ditinjau, maka gaya gesernya semakin besar. Yang besar ini 3,2 ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kok cepat ya break ya? Dari anak kelas ya? Hari ini pukul 10.13, ngirimnya 10.12. Berselang sama Pikir positif. Sorry. Halo, konco SMP. Jak buber. Kowe sebenarnya nang Padang ya? Bubernya nang Padang. Biasanya aku sing keluar-keluar sik buber. Ora, kowe yo kan nang Padang. Bubernya sana lah. Buber. Rame dulu lah. Bubernya virtual ini Pak Edi. KKN sih. Apa sih? Ada yang ditanyakan? Ya iki lho, Cuk. Iki meh
Iki kan model aku sendiri model kan ASEAN. Jadi modelnya sing ngisor ini digawe nggon tengah dadi loro ngene, apa model ngisor apa dhuwur. Kan nek sing tinggi Belum ya, belum ada yang ditanyakan. jadi batas terluar. Terus kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bertanya ya. Bertanya, kalau misalkan ini kan tadi titik C-nya ada di 4 meter dari A ya. Terus kemudian kalau misalkan kita membuat titik lagi 1 meter dari A ya, 1 meter dari A. 1 meter dari A, misalkan titiknya namanya titik H ya, titik H 1 meter dari A. Pertanyaannya, gaya gesernya lebih besar mana, di titik 4 meter dari A atau di 1 meter dari A? Gaya gesernya besar mana? Kalau misalkan ini bebannya nih yang lewat sama ya, bebannya yang lewat sama, terus kemudian di 4 meter dari A dan 1 meter dari A, gaya gesernya besar mana? Silakan kalau ada yang mau nyoba menjawab, berpendapat. Sing tak jadi. Pas Aku kowe sing Tasya Tamara wae. Tasya Tamara iso tek nganu DTS, Bro. Sing Mbak sing pas dipimpin. Oh iya ngerti apa sih siapa yo. Aku kuwi wae. Halo, ada yang ingin jawab? Yang 4 meter dari A. Kemarin wong koyo piye lho. 4 meter dari A berarti yang titik ini ya. Kalau misalkan ada titik lagi di 1 meter dari A, misalkan titik H ya, 1 meter dari A, maka besarnya besar mana? Koyo los. Besar yang C ya. Gimana kowe wingi jan nyetir ah? Iya, Pak, bisa yang C, Pak. Soalnya aku join terus Oke, kita coba lihat ya. dari sisi tanya saya. Nah, oke, kita coba lihat jika Oh. ini kan tadi di C seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita pindah di titik D ya. Titik D-nya adalah ini 2 meter dari A ya. 2 meter dari A. 2 meter dari A. Ini ada titik D ya. Seperti. Nah, kalau seperti ini gaya lintahnya kan garis pengaruh di titik D, GB garis pengaruh gaya lintang di titik D adalah kan seperti ini, yang merah ini ya. Nah, ini di sini 0,8 karena ini jaraknya dari B ke D kan 0,8. Jadi ini 0,8. Jadi ini kan B per L ya, B per L. Jadi 0,8. Yang bawah adalah min A per L ya, 0,2 ya. Jadi kalau seperti ini, kalau tadi ada gaya seperti ini, nah ini kan 4 dikalikan 0,6 ditambah 2 dikalikan 0,4. 0,4 betul ya. Kalau ini artinya berapa? Ini kan berarti ada 4. Kalau tadi 4 dikalikan 0,8 ditambah 2 dikalikan 0,6 ya. 4 dikalikan 0,8 itu 3,2, terus kemudian 2 dikalikan 0,6 1,2 ya, jadi lebih besar ya. Jadi ini kalau ke 1 meter dari A ya malah lebih besar lagi ya. Ini 2 meter dari A juga lebih besar daripada pada waktu 4 meter dari A ya. Seperti itu. Itu ya. Tadi yang jawab siapa tadi? Waduh, enggak enak ya. Mbak Mas ini Afnan, Mbak. kira-kira kowe Mas. Diajak ngopi dulu. Spiro toh. Di siapa? Spiro angkatan 16. Afnan. Afnan ya. 16. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah bisa paham Afnan. Mansai. Bisa, Pak. Mansai dia sih. Mansai. Jadi artinya apa ya? Kalau gaya lintang itu ini kan ada tumpuan ya, ada tumpuan di kiri dan di kanan ya. Jadi kalau mendekati tumpuan itu gaya gesernya akan semakin besar ya. Ya, potensi gaya gesernya jika ada beban ya atau beban yang lewat itu potensinya lebih besar ya. Spesifik. Jadi gaya geser di mendekati tumpuan itu semakin besar. Kalau
di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya lebih kecil daripada yang di pinggir ya gaya gesernya ya. Jadi kalau gaya geser itu dominan di mendekati tumpuannya. Kebalikannya kalau momen itu yang lebih besar itu yang di tengah-tengah ya kalau momen ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau nanti Anda membuat apa istilahnya sambungan ya, misalkan sambungannya nyambung di dekat tumpuan ya, nanti gaya gesernya besar ya, gaya gesernya besar. Tapi momennya kecil ya. Kalau mendekati tumpuan, kalau kita nyambung batang di dekat tumpuan itu momennya kecil, tetapi gaya gesernya besar. Ya, itu seperti itu ya. Jadi ini pengetahuan yang sifatnya dasar ya. Jadi sebelum kita hitung ya, sebelum kita ngitung kita sudah punya gambaran ya atau feeling ya, atau feeling kira-kira kalau penempatannya berubah nanti yang berubah apanya ya. Penempatan berubah berarti gaya dalamnya juga berubah ya. Oke, jadi ini sebagai gambaran ya, kalau 1 meter dari A ya ini semakin besar lagi ya. Gaya yang lebih besar apanya? Gaya gesernya. Karena kita membahas gaya geser. Kalau kita membahas momen ya nanti titik yang mendekati tumpuan momennya akan lebih kecil ya, akan lebih kecil daripada yang di tengah-tengah tumpuan. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang lainnya juga bisa memahami ya. Karena kalau Anda sudah paham seperti ini, maka ini modal ya, modal sehingga nanti bisa paham. Kalau bisa paham, nanti Anda lebih enak lagi pada waktu hitungannya kira-kira betul atau salah ya. Itu kadang-kadang kita ngitung kan karena mungkin pada waktu proses menghitungnya keliru, jadi hasilnya juga keliru ya. Bisa juga jadi misalkan seperti ini ya, nah, ini gaya geser di titik D sama di titik C ya. Ketemunya gaya geser di titik C kok lebih besar daripada gaya geser di titik D ya, gitu ya. Kalau sebelumnya Anda tidak punya pengertian pemahaman, maka Anda ya akan menganggap bahwa hitungannya adalah benar ya. Tapi kalau setelah istilahnya sudah paham, kok agak aneh ya, gaya geser di C kok lebih besar daripada di D seperti itu. Nah itu kan jadi aneh kayak gitu ya. Jadi bisa memahami dulu. Jadi kalau kita ngitungan apalagi ngitungnya pakai kalkulator ya, pakai kalkulator kadang-kadang salah ngitung ya, salah mencatnya seperti itu. Jadi harus pemahamannya bisa ya. Ngitung pakai misalkan ada 2 orang ya, mahasiswa A dan mahasiswa B seperti itu. Mahasiswa A menghitung di C, terus mahasiswa B menghitung di gaya geser di titik D. Dari hasil itu dari 2 mahasiswa itu gaya geser di titik C lebih besar daripada di titik D ya, gitu ya. Ya. Itu artinya ada yang keliru seperti itu ya. Yang keliru yang mana? Nah, itu dari pemahaman seperti itu harus bisa ya ngitungnya. Sebetulnya pemahaman seperti ini itu bisa dicari sendiri kalau mahasiswa itu rajin ya. Rajinnya artinya apa? Kita mencoba kalau ada kita mencari di titik sembarang ya, di titik sembarang, mulai mungkin di ini aja, di titik ini mungkin setiap 1 meter dari ini kita nyari gaya gesernya. Nanti kalau sudah ketemu kan kita bisa punya tren ya. Oh, gaya gesernya semakin mendekati tumpuan itu semakin besar gitu ya. Itu trennya seperti itu. Kalau mendekati menjauhi tumpuan itu gaya gesernya akan semakin kecil gitu kan.
kan sudah ada pemahaman seperti itu. Tapi itu dasarnya adalah dari nyoba ngitung ya, dari nyoba ngitung ya. Ini Anda belum nyoba ngitung, tapi sudah dikasih tahu ya. Sudah belum nyoba ngitung, sudah dikasih tahu trennya seperti itu. Ya poinnya, jadi poin. Tapi sebetulnya kalau seperti ini, kalau Anda belum nyoba, Anda belum yakin ya. Kalau Anda belum nyoba kan belum yakin ya. Makanya kadang-kadang terus ada PR ya, ada PR, terus kemudian dicoba, nanti benar nggak? Oke, seperti itu ya. Tadi sudah ketemunya semakin mendekati tumpuan, semakin bisa. Oke, kita sepakat itu ya. Terus kemudian selanjutnya, ini yang ini overstack ya. Ini overstack, spiral overstack ya. Seperti ini. Nah, kalau spiral overstack seperti ini, kalau kita sudah tahu yang awal ya, dari A sampai B seperti ini ya, ini 0,4 dan 0,6. Nah, di sini berapa ya di D ya? Ini ketemunya seperti ini. Oke, kira-kira ini ya yang disampaikan ya. Kita sampai di gaya lintang ya, gaya lintang. Sebetulnya gaya lintang itu apa sih? Gaya lintang ya, gaya lintang itu kalau kita terjemahkan adalah sebetulnya sama seperti gaya garis pengaruh reaksi ya. Cuma tinggal merubah kata-kata reaksi menjadi gaya lintang. Jadi garis pengaruh gaya lintang adalah sebuah gambar atau diagram yang menunjukkan besarnya nilai gaya lintang pada setiap titik ya, pada setiap titik dari suatu struktur akibat beban satu satuan ya, beban satu satuan yang berjalan di sepanjang bentang ya. Jadi dari ada beban satu satuan berjalan di sepanjang bentang, kita bisa mencari garis pengaruh seperti itu ya. Karena ini gaya lintang, maka itu garis pengaruh gaya lintang. Oke, demikian dari untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Ini partisipannya 58 ya. 58. Ini saya stop share dulu ya. Terus kemudian untuk saya sharekan terkait presensi ya. Presensinya ini sebut ya. Tadi 58 ya, dari 66 ya. Oke, untuk hari ini cukup ya. Ada yang ditanyakan? Ardian Wicaksana, ada Ardian Wicaksana? Oke, ada ya. Wisna Nur Janati ada? Oh iya, Hadir, Pak. Oke, acak ya. Keci, ada Keci? Hadir, Pak. Oke. Joshua? Hadir, Pak. Oke. Putri Melani hadir? Oh iya, Pak. Putri Melani? Hadir, Pak. Hadir ya. Amalia hadir? Hadir, Pak. Oke. Haikal hadir? Hadir, Pak. Oke.
Oke, ini sudah tak presentasi semuanya ya. Ini saya acak hadir ya. Ngomongnya Pak males ngamsek. Oke, saya stop share-nya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Kita masih ketemu lagi di mata kuliah berikutnya ya, hari Kamis kayaknya. Hari Kamis itu Pratikum ya. Pratikum. Kita ketemu lagi di Kamis ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. PR-nya tadi dikerjakan ya, dikerjakan untuk latihan juga supaya bisa memahami. Cuk mending gawe nganu neh cuk apa jenenge? Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan untuk hari ini cukup sekian. Duplikat. Iso. CPS. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini bisa ya. Coba. UMB. Oke, nggak ada ya? Nggak ada, oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti perkuliahan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan dipelajari ya, supaya nanti ilmunya bisa digunakan untuk keperluan aplikasi ya, aplikasi di lapangan. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat siang, selamat sampai ketemu lagi di acara perkuliahan selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga aktivitasnya selalu lancar dan sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Wika ini lho. Sing lolos pelatihan tadi lho, ini sudah dirilis. Iya, Pak. Dirilis.